Alkisah, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang sepasang suami istri, yaitu kakek dan Mbok Sirni di sebuah desa kecil. Ia bekerja sebagai petani kecil. Ia menginginkan seorang anak agar dapat membantu dia dan menemani ia bekerja. Akhirnya, pekerjaanku di ladang hari ini sudah selesai. Seandainya aku memiliki seorang anak, pasti aku tidak selelah ini. Tidak apa, kita sabar saja dulu. Kalau Tuhan mengizinkan akan terwujud. Suatu hari, ia didatangi oleh seorang raksasa. Raksasa memberikannya sebuah tawaran yang menarik. Wahai petani kecil, jikalau engkau menginginkan seorang anak, akan kuberikan engkau seorang anak. Apa? Benarkah itu Tuan Raksasa? Tentu saja, tetapi dengan suatu syarat. Syaratnya, engkau harus memberikan anak itu kepadaku setelah berumur 15 tahun untuk aku santap. Mbok Sirni pun langsung menerima tawaran raksasa tanpa terlalu memedulikan persyaratannya, sebab akan dikaruniai seorang anak. Baiklah Tuan, saya setuju dengan persyaratan Tuan. Ini biji mentimun, rawatlah biji ini di ladangmu. Kemudian kakek dan Mbok Sirni menanam biji-biji mentimun itu di ladangnya. Aku harap keinginan kita segera terwujud. Iya kakek. Di tengah-tengah kakek dan Mbok Sirni menanam biji mentimun, datanglah dua petani lainnya. Mbok, kalian nanam apa? Kami menanam biji mentimun. Wah, kalian ingin menambah sayur baru ya? Iya. Baiklah, semoga sayurannya tumbuh sehat. Semoga saja. Ya sudah, kami akan kembali bekerja dulu. Lah, hati-hati. Mbok Sirni merawat semua biji mentimun tersebut di ladangnya dengan sebuah harapan. Setelah 2 minggu, di antara buah ketimun yang ditanamnya, ada satu yang paling besar dan berkilau seperti emas. Wah, buah ini besar sekali. Baiklah, akan kubelah buah itu dengan hati-hati. Biar aku saja yang membelahnya. Mbok Sirni dan kakek pun terkejut sekaligus kegirangan karena akhirnya ia memiliki seorang anak. Wah, cantik sekali kamu nak. Mulai sekarang, ibu akan memanggilmu timun emas karena kamu berasal dari timun yang berwarna emas. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Timun emas tumbuh menjadi gadis canggih jelita. Ia menjadi bunga kembang desa dan menjadi incaran banyak pemuda. Ayah, ibu, saya pergi mencari kayu bakar dulu ya. Iya, hati-hati ya nak. Pulang terlalu malam, nanti kamu tersesat. Beberapa saat kemudian, datanglah raksasa untuk menagih janji Mbok Sirni. Wahai petani kecil, saya datang ke sini untuk menagih janjimu 15 tahun lalu. Cepat serahkan anak itu. Sekarang saya sangat ingin memakan seorang anak. Wah, Begini tuanku, saya punya syarat. Maukah Anda datang ke sini 2 tahun kemudian? Saya yakin bila semakin dewasa, anak ini pasti semakin enak disantap. bagus
juga saranmu. Baiklah, saya akan datang ke sini 2 tahun kemudian untuk menagih janjimu. Hari berganti hari, Mbok Sirni semakin sayang pada Timun Emas. Namun setiap kali ia teringat akan janjinya, hatinya pun menjadi cemas dan sedih. Ya, Ibu, ini sudah larut malam. Kenapa kalian belum tidur? Wajah kalian juga tampak sedih. Apakah ada masalah? Anakku, kami tidak memiliki masalah. Mari kita tidur. Besok kita harus bekerja di ladang. Baiklah, Ibu. Suatu malam, Mbok Sirni bermimpi. Agar anaknya selamat, ia harus menemui petapa di Gunung Kidul. Paginya, ia langsung pergi ke sana. Timun Mas, Ibu akan pergi ke Gunung Kidul untuk beberapa hari. Bila kamu lapar, Ibu sudah menyiapkan nasi dan ikan asin goreng di dapur. Jangan kemana-mana ya, nanti kamu tersesat. Ibu, bolehkah saya ikut? Maaf anakku, kamu tidak dapat ikut Ibu. Kamu dan ayah harus menjaga rumah kita. Baiklah, Ibu. Di jalan menuju Gunung Kidul, Mbok Sirni bertemu dengan 2 orang warga yang sedang beristirahat. Ia mendekati warga tersebut dan menanyakan tentang petapa di Gunung Kidul. Permisi wahai anak muda, aku ingin bertanya. Iya Mbok, ada yang bisa kami bantu? Aku hendak bertanya tentang petapa di Gunung Kidul. Apakah kalian tahu sesuatu tentang dirinya? Mbok ingin bertemu dengan petapa. Beruntung sekali Mbok bertanya. Kami adalah murid dari petapa Gunung Kidul. Jika Mbok ingin bertemu dengannya, akan memakan waktu karena ia tidak suka didatangi sembarang orang. Hei, jangan katakan bahwa kita adalah muridnya. Ya sudahlah, seperti yang ibu dengar, jika ibu ingin bertemu dengannya, ibu harus sedikit bersabar. Saya beri saran ibu, jika bertemu seorang yang butuh bantuan di sana, segera ibu bantu. Baiklah nak, aku akan ikut saran kalian. Terima kasih banyak. Setelah Mbok Sirni sampai di Gunung Kidul, ia menolong seseorang yang hampir terjatuh dalam anak sungai. Ternyata orang tersebut adalah seorang petapa. Terima kasih engkau telah menolongku. Ternyata engkau seorang yang murah hati. Ini sebuah imbalan untuk kebaikanmu, karena kau akan membutuhkannya. Terima kasih banyak. Mbok Sirni menerima dengan senang hati. Namun, ketika Mbok Sirni mau mengucapkan terima kasih, petapa tersebut menghilang begitu saja. Mbok Sirni pun pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, ia menceritakan semua yang telah terjadi kepada Timun Mas dan kakek. Ayah, Ibu, saya amat takut dimakan oleh si raksasa itu. Dan juga saya takut berpisah dengan kalian. Anakku, kami sangat menyayangimu dan takut kehilanganmu. Anakku, bungkusan ini ibu berikan untukmu. Gunakan ini saat kamu berhadapan dengan si Yoi raksasa itu. Sebelum itu, berdoalah kepada Sang Pencipta untuk diberi perlindungan darinya. Baiklah, Ibu. Saya akan berusaha mengikuti saran Ibu. Pagi harinya, tiba-tiba raksasa datang kembali untuk menagih janjinya. Wahai petani kecil, aku datang ke sini untuk menagih janjimu. Cepat serahkan anak itu. Aku amat ingin memakannya. Anakku, cepat lari lewat pintu belakang rumah kita sekarang. Baiklah, Bu. Pun mengejarnya. Timun Emas pun teringat akan bungkusannya, maka ia menggunakan batu dari bungkusan tersebut. Raksasa mengaung kesakitan dengan keras, namun itu belum cukup. Lalu Timun Emas mengambil alat lain. Ia kemudian mengambil sebuah penyemprot ajaib berisi racun. Kemudian dengan cepat menyemprot mata sang raksasa. Sang raksasa seketika langsung membusuk. Timun Emas pun mengambil
sebuah tali ajaib dan meletakkan untuk membuat sang raksasa jatuh. Raksasa yang tidak bisa melihat jatuh dengan kesakitan yang tiada akhir. Tiba-tiba sang petapa muncul dari dalam bungkusan dan merapal beberapa mantra untuk menyegel sang raksasa. Terima kasih Tuan, engkau telah membantuku. Akhirnya Timun Emas, kakek dan Mbok Sirni hidup bahagia dan damai.